Halo teman-teman, kita tiba di hari kelima ya. Hari kelima dari 90 hari pemantauan kita terhadap Menteri Purbaya ya. Di tanggal 13 September. Hari kelima tanggal 13 September. Apa aja yang informasi yang kita ketahui tentang Menteri Pak Purbaya ini. By the way, ini hari Sabtu ya. Jadi Sabtu dan Minggu mungkin dia libur ya. Jadi tidak ada gebrakan apa-apa. Hanya berita-berita itu hanya mengambil berita-berita yang kemarin, kemudian orang banyak beropini, banyak memberikan kritik dan saran gitu ya di semua podcast masih seputar angka 200 triliun yang luar biasa besar itu ya. Nah, gue akan kasihkan ke teman-teman semua ini yang gue nonton ya, podcast ini bagus juga ya menurut gue ya. Si Pak siapa ini namanya? Pak Yanuar Rizky ini sangat-sangat dalam dan pengalaman sekali orangnya sepertinya ya. Jadi ini gue kasih cuplikannya aja buat teman-teman di detik-detik di mana gue melihat ada isi yang bagus buat teman-teman ya, yang cukup mudah dipahami ya, yang lain sulit dipahami ya. Oke, kita mulai dari detik ke 54 30-an ini. Dengar ya, di masa lalu ya, beliau pernah mengatakan dalam pertemuan tertutup harusnya BI bayar bunga. Berarti kan ada pikir wah ini sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara, berarti kan bank bayar bunga ke dia. Dan dia mengatakan dalam salah satu di YouTube itu yang saya lihat ketika dia memberikan keterangan, kalau dia bayar bunga ke kita, maka bankir akan saya paksa untuk memberikan return yang lebih besar, sehingga sektor real kita akan bekerja. Menurut saya, menyederhanakan masalah. Dan dia bilang, kalau itu tuntutannya, bunga yang lebih tinggi, ya di SBN kan Mas Walil. Nggak boleh ke SBN. Iya, karena dari sisi bank ini ada cost of fund-nya ditaruh dana ini ya. Ada cost of fund. Ada. Dia nggak boleh ke SBN, harus ke sini. Pertanyaan saya simpel. Apakah Pak Menteri Keuangan sudah mempertimbangkan? Jangan-jangan masalahnya sektorialnya yang sakit. Jadi bank memilih ke SBN itu karena perhitungan risiko dan lain sebagainya. Jadi saya memahami lah. Iya ya, jadi dari kemarin-kemarin juga sudah terlalu banyak orang yang mempermasalahkan ini. Lu lempar uang 55 triliun ke satu bank, seolah-olah masalah bakal selesai gitu ya, karena bank itu kan bayar bunga 4%, sehingga bank itu terpaksa harus memberikan kredit ke pihak luar, ke sektor real gitu kan. Jangan-jangan sektor realnya yang bermasalah, jangan-jangan sektor realnya yang tidak bisa menyerap kredit ini, jangan-jangan sektor realnya yang tidak qualified untuk menerima kredit gitu ya. Ini yang dibicarakan oleh Pak Januar ini dan juga orang lain, dimanapun orang juga sama, masalahnya sama. Bank itu kenapa taruh duit dia di SBN? Bukan karena dia nggak punya duit ya. Dia punya duit, tapi dia tidak berani taruh di kredit karena sektor realnya yang bermasalah. Sektor realnya yang tidak qualified untuk terima kredit dan sebagainya. Sehingga bank lebih memilih jalur aman masukin duitnya ke SBN. Sedangkan sekarang SBN tidak boleh masuk nih. Nah ini yang dipermasalahkan oleh si Pak Yanuar ini ya. Nah kita langsung masuk ke menit ke 58. Yang lebih soft landing. Ya kan Mas Walid? Tapi kuncinya apa? Kuncinya berarti saya harus benahi sektorialnya. Saya ingin menyampaikan, kalau ini memang idenya Presiden Prabowo Subianto, menurut saya Bapak harusnya nggak main-main. Bukan mencari figur Menteri Keuangan yang bisa ngoceh tentang sektorial. Bapak harus cari menteri sektorial yang memang tahu mengobati sektorial. Yang terindikasi sakit saat ini Yang hampir di semua sektor. Iya, jadi maksud saya, ide ini akan bagus apa? Kalau misalnya Menteri Pertaniannya menyelesaikan persoalan sakitnya sektor pertanian kita. Menteri Perindustrian. Menteri Perindustriannya membuat yang namanya roadmap sakitnya industri kita. Menteri Perdagangan sakitnya perdagangan kita. Jadi jangan merasa jadi super ministry maksud saya. Jadi menteri super gitu loh Mas Walil. Ya kan yang seolah-olah segala ngerti gitu loh. Pokoknya kalau dikasih duit everything is okay. Dalam salah satu statementnya kan Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, saya pokoknya akan mengucurkan kredit. Kalau masalahnya di lapangan, saya akan bentuk di Kementerian Keuangan, terjun ke lapangan. Itu bukan tugas Anda, itu tugas Kementerian Teknis. Ibarat kata gitu loh Mas Walil. Kalau sekarang basisnya adalah koperasi merah putih yang kita anggap sebagai kita anggap aja
Oke, jadi Pak Purbaya ini kan sudah lama menjadi anak buahnya Pak Luhut ya. Kita tahu bahwa Pak Luhut adalah menteri segala urusan, di mana hampir semua hal yang ribut, yang jadi masalah selalu Pak Jokowi percayakan kepada Pak Luhut, dan alhasil banyak yang beres gitu ya. Nah, Pak Purbaya juga mungkin punya gaya-gaya seperti itu. Dia mungkin merasa dia overpower, mungkin merasa dia overconfidence, sehingga dia mencampuri urusan yang bukan urusan dia. Gitu loh. Dia pengen taruh duit ke bank, kemudian itu aja udah salah ya. Taruh duit ke bank itu adalah tindakan moneter menurut si Pak Yanuar ini, itu bukan tindakan fiskal. Sedangkan dia Menteri Keuangan tuh harusnya urusannya fiskal, bukan urusan moneter. Nah, apa itu moneter fiskal, lu cari sendiri di Google lah ya. Nah, jadi dia taruh duit di bank, kemudian dari bank ini akan setorkan uang itu ke kredit konsumen kepada sektor real. Ketika sektor realnya bermasalah, dia berencana untuk intervensi ke sektor real. Nah, ini yang dikritisi oleh Pak Yanuar ini. Lu tidak bisa mengurusi sektor real. Sektor real itu diurusi oleh menteri-menteri terkait masing-masing. Nah, apakah dia bisa berurusan langsung dengan sektor real? Sudah jelas tidak bisa ya. Tetapi gimana caranya? Caranya adalah dia ngomong kepada presiden. Sektor real itu bermasalah Pak, ganti menterinya atau kasih tahu menterinya. Nanti presiden yang ngomong ke menteri. Nah, pertanyaannya, kalau presidennya nggak sanggup ngomong ke menteri atau menterinya bebal, bego gitu ya, susah ya. Jadi seberapa besar sih power yang mau dikasih oleh Prabowo kepada Menteri Keuangan? Kalau overpower juga salah. Kalau mau di segmented, ya memang harus begitu ya, memang harus segmented ya. Lu tidak bisa mengurusi kementerian lain. Tetapi ide luar biasa dan cemerlangnya si Pak Purbaya ini kan harus dimanfaatkan juga oleh Pak Prabowo gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, ada plus dan minusnya. Kita lanjut. Gua akan tampilkan lagi ke menit ke 1 jam ke 08 ya. Banyak isinya orang ini ya, bagus banget orang ini, pintar sekali teman-teman ya. Oke. Lanjut. Ngomong bola gini-gini, kalau disuruh main bola nggak bisa betul. Ya kan? Tapi saya ingin mengatakan gitu. Bedanya jadi pemimpin dan jadi ekonom apa? Begitu jadi pemimpin, kemampuan mendengar harus lebih besar dari kemampuan berbicara. Betul. Kalau kita dalam posisi ekonom, kemampuan berbicara lebih besar daripada kemampuan mendengar. Iya. Karena kita memang tidak punya pasukan, tidak ada urusan dengan... Tidak punya sumber daya. Tidak punya sumber daya. Tapi saya ingin mengatakan pada Pak Purbaya, kemampuan mendengar harus lebih besar dari kemampuan berbicara. Artinya menghargai kolega, menghargai orang lain, juga itu adalah bagian dari kemampuan leadership. Yes. Jadi dia memberikan kritik ya, atau saran, atau peringatan, Pak Purbaya jangan sampai melewati kewenangannya. Sekarang aja dia sudah masuk ke kewenangan moneter yang seharusnya bukan kewenangan seorang Menteri Keuangan, dan jangan sampai dia terlibat dalam urusan hubungan antara bank dengan si kreditur, urusan antara bank dengan si sektor real. Nanti dia jadi ikut campur ke urusan Menteri Perdagangan, urusannya Menteri Koperasi, urusannya Menteri Perindustrian yang bukan urusannya Menteri Keuangan. Jadi ribut sesama kolega menteri. Kira-kira seperti itu ya yang akan dia kritisi. Kita lanjut ke menit ke 1 jam 11.37. Gue sudah cari nih teman-teman ya. Lanjut. Sebelum kesini saya membaca Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira menjamin pemotongan ke daerah tidak akan ada. Berarti realokasi lagi kan? Iya. Masuk lagi. Balik lagi. Berarti kan ekspansi fiskal. Belanjanya banyak. Kebutuhan menerbitkan surat utang lagi maksudnya. Atau menaikkan pajak. Padahal tuntutan masyarakat itu sekarang sektor informal. Oke, jadi Pak siapa tadi? Pak Sadewa itu katanya dia ya. Gue sih nggak dengar ya omongan ini ya. Katanya si Pak Purbaya berencana untuk tidak memotong anggaran kepada daerah yang sebelumnya oleh Sri Mulyani dipotong. Kalau begitu, berarti kan negara bakal kekurangan duit. Kalau kekurangan duit cuma ada dua cara ya. Tambah pajaknya atau tambah hutangnya. Cuma ada dua cara itu ya. Waduh.
Oke, seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman nonton aja beliau ya. Lagi dalam posisi kayak Bagus ini podcastnya ya. Si Pak Awalil Rizky ini podcastnya bagus sekali. Si Pak Januar ini juga luar biasa ya. Kritis sekali orangnya. Dan banyak isinya ya. Bukan cuma seorang ucap-ucap doang ya. Tetapi pakai data dan cukup kritis. Oke. Sekarang kita akan masuk ke LHKPN ya. Sesuatu yang ngeri-ngeri sedap ya. LHKPN atau laporan harta dari Pak Purbaya ini ya. Gue sudah cek LHKPN-nya dan ternyata ngeri-ngeri sedap juga sih Pak Purbaya ini ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi LHKPN dia menurut gua banyak sekali errornya, banyak sekali tanda tanyanya dan tidak sedap dipandang teman-teman ya. Kita lihat harta dia dari 2014 itu kan 2011 nih ya. 2011-nya 3M maju ke 2014 dalam 3 tahun naik 1,4 M. Kemudian 2014 lari ke 2018. Berarti di sini ya. Sorry ya, salah ini ya. 4 ke 11 ya. Berarti berapa itu? 6M teman-teman ya. Sekitar 6M naiknya ya, dari 4 ke 11. 7M lah, 7M. Kemudian dari 2018 ke 19 ya, 1 tahun naik 3,3 M teman-teman ya. Jabatannya adalah Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim. Datang dari mana duit 3,3 M dalam setahun teman-teman ya. Kemudian 2019 ke 2021 naik 2,3 M. 2021 ke 2021 akhir naik 10 miliar. Anjrit, 10 miliar. Aduh, Pak Sadewa. Berani nggak dia bongkar SPT tahunan OP-nya? Coba kita lihat. Datang dari mana 10 miliar? 1 tahun, bos. 1 tahun. Kerja apa lu 10 miliar? Pegawai negeri ini, bos. Ini pegawai negeri ya. Dewan Komisioner. Dia menjadi Dewan Komisioner di LPS. Ya, inilah saatnya pertama kali jadi pimpinan tertinggi di Ketua Dewan Komisioner. Datang dari mana 10,8 miliar? Gaji dia berapa sih? Berapa gaji dia? Minimal gaji dia 1 bulan 1 miliar. Kalau dia mau dapatin 10 miliar. Apakah sebesar itu teman-teman? Gue nggak tahu deh ya. Coba teman-teman cek ya. Apakah betul gaji ketua Dewan Komisioner LPS sampai segini tingginya? 1 tahun lah ini. Ini belum hitung dia punya biaya hidup dan sebagainya. Anaknya, istrinya dan sebagainya. Jadi gaji dia minimal 1 miliar sebulan. Yang sudah bersih dari pajak ya. Jadi ini nggak masuk akal teman-teman ya. Menurut gue ya. Kemudian 2021 ke 2022 itu naik cuma 400 juta. 2022 ke 2023 naik 4,4 miliar. Datang dari mana, bos? Dari mana uangnya? 2023 ke 2024 naik 6,4 miliar. Datang dari mana itu duit? Jadi ini sudah jelas-jelas salah, sudah jelas tidak masuk akal, kecuali dia seorang bisnismen yang memang sudah punya banyak duit. Gue tidak tahu ya, Tetapi dari perspektif seorang konsultan pajak yang berpengalaman, seorang PNS, siapapun lu, tidak akan sanggup punya kenaikan harta sebesar ini. Oke, itu menurut gua teman-teman ya. Tetapi untuk kebenarannya tentu saja kita butuh lihat SPT tahunan dia. Penghasilan dia apa aja sih? Dari mana penghasilannya? Apa aja penghasilannya? Gaji bulanannya berapa? Bonusnya berapa? Apakah dia punya usaha sampingan? Apakah dia punya pekerjaan lain? Apakah dia punya komisi-komisi yang lain? Atau apa? Kita tidak tahu. Tetapi ini layak untuk dipermasalahkan, layak untuk dapat SP2DK, layak untuk diklarifikasi teman-teman ya. Karena kenaikan hartanya tidak wajar teman-teman ya. Tidak wajar. Oke? Mohon maaf nih Pak Purbaya ya. Jadi gini, tidak wajar bukan berarti lu mesti masuk penjara, tidak ya. Tidak wajar bukan berarti lu mesti masuk neraka, tidak. Tidak wajar, lu bisa akui, lu bisa mengakui, memohon maaf, perbaikan SPT, pembetulan SPT, bayar pajaknya, selesai. Itulah prinsip hukum pajak di Indonesia. Lu tidak akan dihukum atau dipenjara sepanjang lu mau memperbaiki diri. Oke, jadi Pak Purbaya, gue warning segera perbaiki LHKPN atau SPT tahunannya supaya memenuhi kewajaran SPT. Kalau memang ada penghasilan lain yang walaupun itu uang suap lah ya, anggaplah itu ada uang suap, nggak apa-apa. Yang penting pajaknya dibayar, gitu ya. Ya kan dosa masa lalu ya sudahlah kita lupakan ya. Tergantung KPK mau apa nggak urus ya. Kalau nggak ya sudah cuekin aja. Intinya kan kita menuntut transparansi. Ya, kita mau punya Menteri Keuangan yang transparan dan berintegritas. Bagaimana lu bisa bilang ini transparan dan berintegritas kalau seperti ini bentuknya? Ini kan omong kosong ini. Bagaimana bisa
bisa bilang berintegritas kalau naik harta 6,4 M setahun. Gila lu ya. 4,4 M nih setahun. Ini udah 10 M setahun nih. 1 tahun naik 10 M. Datang dari mana tuh duit, bos? Nah, oke. Jadi, gue sudah minta ke PPID, teman-teman ya. Gue sudah minta ke PPID, Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah, nama pegawainya adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menkeu 2025. Gue minta daftar seluruh penghasilan dia yang diterima, yang bersumber dari uang rakyat ya. Dibuat dalam bentuk Excel yang mudah dipahami. Minta penjelasan juga terhadap detailnya ya. Semua dalam mata uang rupiah. Untuk tahun 2025 sampai 2010. Yang kedua, gue minta semua bukti potong A1, A2 atau bukti potong lainnya atas seluruh penghasilan yang diterima oleh Purbaya Yudi Sadewa dari tahun 2010 sampai dengan 2025 hari ini. Khusus yang sumber uangnya dari uang rakyat saja. Oke, kalau dari usaha dia kan kita nggak bisa lihat dong. Kemudian gue juga minta ya, SPT tahunan orang pribadi atas nama Purbaya Yudi Sadewa ini, Menteri Keuangan ya, untuk tahun 2024 sampai dengan 2010. Lengkap semua halamannya. Jika permintaan nomor 1 dikecualikan, gua minta khusus halaman lampiran harta dan hutangnya saja. Karena ini adalah informasi publik yang sudah diungkapkan di LHKPN yang harusnya sama persis dengan isi LHKPN. Namun, saya menduga isinya tidak sama alias salah ya. Kemudian jika permintaan nomor 2 juga dikecualikan, maka gue minta informasi yang dikecualikan itu dihitamkan saja, tetapi saya hanya perlu bagian harta dan hutangnya dibuka dalam lampiran harta hutang tersebut. Oke, teman-teman ya. Nah, apakah Pak Purbaya bersedia memberikan SPT tahunan pribadi dia? Jangan sampai lu suruh orang jujur, suruh orang berintegritas, suruh orang terbuka, suruh orang transparan, tetapi lu sendiri ternyata diduga koruptor ya, atau diduga punya penghasilan lain-lain yang nggak dilaporkan, atau diduga punya penghasilan besar yang belum bayar pajaknya. Jangan sampai seperti itu ya Pak Purbaya. Kita berharap Pak Purbaya berani berintegritas, berani transparan. Kalaupun setelah dianalisa ternyata lu memang punya penghasilan yang belum dilaporkan, nggak apa-apa. Kita semua punya dosa ya, kita semua punya kesalahan. Lu tinggal tebus kesalahan itu, lu bayar pajaknya, lu lakukan pembetulan SPT tahunan, dan lu kasih tahu kita semua. Dengan begitu, lu adalah seorang yang gentleman. Ya, seorang gentleman, kalau salah ya minta maaf, kemudian perbaiki, kemudian bayar pajaknya, selesai, gitu ya. Dengan begitu kan, lu bisa memberi contoh, ya, Pak Sadewa bisa memberikan contoh kepada kita semua. Anda punya kenaikan harta 10 miliar, udah pasti salah itu, udah pasti salah ya. Udah pasti nggak mungkin pegawai negeri punya kenaikan harta 10 miliar ya. Nah, berarti kan anggap aja Bapak mengakui ada penghasilan lain-lain 10 miliar, tinggal bayar pajaknya 30%, selesai. Itu ya, tetapi buktikan kepada kita bahwa Bapak betul-betul bayar 30%-nya, Bapak betul-betul bertanggung jawab dan minta maaf kalau perlu memang minta maafnya, kemudian pembetulan SPT, dengan demikian menjadi contoh bagi kita semua, bagi masyarakat bahwa Menteri Keuangannya lapor LHKPN-nya memang besar, memang tidak wajar, tetapi dia sudah bertanggung jawab dengan membayar pajaknya. Kira-kira seperti itu ya, menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, pertanyaan gua, apakah Pak Sadewa seberani itu untuk membuka isi SPT-nya dan memperbaikinya dan membayar pajaknya yang memang seharusnya dibayar? Atau dia seperti menteri sebelumnya yang buta dan tuli dengan permintaan masyarakat, yang buta dan tuli dengan saran dan kritik masyarakat, yang nggak peduli apapun kata masyarakat, pokoknya suka-suka hati dia. Mudah-mudahan Pak Sadewa tidak seperti itu. Oke teman-teman ya, itu adalah rangkuman dari day kelima dari 90. Kita akan terus memantau Pak Sadewa sampai hari ke-90 ya. Setelah hari ke-90, kalau memang dia benar kita dukung, kalau dia nggak benar ya udahlah. Kita terima nasib lah teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.